lagi di Hotman Paris Show. Punya istri siri? Enggak. Enggak benar? Enggak benar. Itu istri siri atau pacar? Gini bang, kalau menikah itu, istri itu kan namanya prosesnya menikah. Ya. Menikah itu harus tahu kita nikahnya di mana, even itu tidak di KUA. Kalau siri gimana? Tidak KUA, even tidak di KUA pun kan tahu deh nikahnya di masjid ada penghulunya, mana. ada saksinya. Penghulunya siapa, Iya. nikahnya kapan, kan dari berapa kali. Orang juga udah bisa. Semua wanita misalkan, siapapun bilang misalkan, saya suaminya Lolita atau saya istrinya Hotman Paris, semua orang bisa seperti itu. Gitu. Tapi pacar nggak? Yang tadi wanita itu pacar atau apa? Mantan atau nggak? Nggak apa-apa sih, terbuka aja. Iya, nggak ada masalah. Kalau saya mau udah saya Mantan ceritain atau nggak? semua. Biar kuasa hukum saya, coba silakan. Coba. Mana dia tahu mantan atau tidak? Dia kan Sudah diceritain Oke, gimana? semuanya. Itu mantan Jadi, bukan? Waktu itu saya sempat ajak ngomong langsung sama itu perempuan. Memang waktu itu sebenarnya gini, waktu Vicky baru keluar dari penjara, dia kan hidupnya tuh nggak tahu arah. Jadi dia kenal di salah satu tempat itu sebenarnya lebih ke cinta satu malam. Gitu. Jadi bukannya kata pacaran atau intens atau apa cinta satu malam, tiba-tiba nih orang hamil di 9 bulan baru dia begitu tahu kita mau menikah, tiba-tiba dia minta ini. Nah saya sebagai istri tentu saya bilang gini, saya menghargai perasaan kamu sebagai perempuan. Kalau memang itu anaknya Vicky, saya akan runding dengan keluarga dan kita bertanggung jawab membiayai anak itu. Tapi kasih saya bukti bahwa itu anaknya Vicky. Karena setahu saya sudah cek track recordnya perempuan ini, mohon maaf, sebelum dengan Vicky, dan dia memang pacarnya juga banyak. Bahkan dia datengin ke orang tuanya Vicky, bahkan dia nunjukin foto orang lain cowok yang hampir nggak pakai baju, lagi mereka berduaan segala macam. Jadi saya sebagai istri tentunya saya bilang nggak apa-apa, saya menghargai kamu dan saya sudah menerima kondisi suami saya. Kalau memang itu anaknya Vicky, ayo kita biayain sama-sama. Tapi boleh nggak saya minta satu hal, tes DNA? Gitu kan, kalau memang itu terbukti anak Vicky, mari kita besarkan sama-sama. Tapi kalau bukan, hentikan fitnah kamu gitu. Terus akhirnya gimana? Dia nggak mau tes DNA. Oh, tapi dia lapor polisi. Dia lapor polisi dengan cara yang lain lagi. Dia bilang apalah penipuan yang segala macam, itu sebenarnya bukan gitu. Yang sekarang akhirnya laporan polisinya itu udah tahap apa? Kita nggak tahu SP3. Udah selesai. Ya. Oke. Kayaknya sih cuma mau Bang Horman tahu lah, cuma mau di infotainment dan segala macam lah gitu. Iya, karena kalian juga sedang sering-seringnya nongol di TV gitu kan. Kalau Vicky sendiri menanggapi hal itu dari awal gimana? Sempat ngajakin ngobrol si Vivi itu tadi? Kalau aku mau udah ceritain sih, kan ya terlepas bener atau tidak gentlenya kita dulu laki-laki bagaimana, aku mah nafkahin nggak apa-apa, aku kasih dia transferan lancar. Kalau memang tapi itu pas, anak. aku udah lakukan, Udah. Cuma pas aku menikah, ya aku diskusi sama istri. Kata istri jangan sayang, karena kan aku udah hasil dari keringat aku kasih ini istri. Jadi istri yang ngaturin. Nah kalau misalkan istri harus ngeluarin sedikit pun saya nggak masalah, sedikit besarnya nggak masalah. Dia itu tapi sebenarnya walaupun itu belum terbukti anaknya, dia sudah berbaik hati karena menurut dia gini, ya udahlah kalau cuma berapa sih sebulan, anggaplah 5 juta gitu ya, daripada tuh juga kasihan anak itu, ya udahlah anggaplah memang itu anak saya, nggak apa-apa deh gitu, walaupun itu nggak terbukti. Oh jadi sampai sebelum nikah kau masih nafkahin? Masih, pas saya udah menikah, ya saya kan harus. Tapi ini sebagai laki-laki nih aku nanya nih, sambil kau nafkahin sekali-sekali berkunjung nggak ke sana dulu? Udah deh terbuka aja deh. Iya enggak. Sekali sebulan gitu. Justru karena dia nggak kunjungin itu marah. Saya mau udah apa adanya, Bang. Gitu. Oh gitu. Saya udah apa adanya bicara dan saya juga udah bilang. Tuntutannya si orang itu kan supaya Vicky mau menikahi dia gitu. Tapi yang saya bingungin tuntutan dia untuk menikahi dia secara resmi. Tapi saya bingung minta nikah tapi dia menjelekkan Vicky gitu. Jadi saya juga di situ agak bingung ya gitu. Tapi akhirnya udah kita ya udahlah ikhlasin aja, kalau memang dia menuduh ya dia harus buktikan semuanya gitu. Oke. Tapi secara hukum memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menikahin kita. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan si A harus ngawinin si B, itu nggak ada memang. Iya. Ya. Emang jadi bisa, lu aman, kamu aman. Lagian kan kalau menikah kan harus atas dasar suka sama suka, dua-duanya mau menikah kan, nggak bisa dipaksakan. Terus hanya satu. Sejarahmu sebelum nikah ada berapa banyak wanita ini itu? Ini mah nggak seberapa bang. Oh? Dari sekian ini cuma 0,sekian %. Oh gitu? Aduh. Serius, cuma saya udah nyampein semua dari awal sampai akhir, saya udah ceritain semua sama istri saya. Ada berapa puluh?
Cuma ya udah yang tahu cuma istri saya gitu. Oh gitu. Boleh lah, bukan berapa puluh. Gue pengen tahu lebih jago mana, Mbak. Gua atau dia? Yang pasti sih saya sebagai seorang istri, saya sudah menerima apa kekurangan suami. Kalau memang sudah terbicarakan aib suami atau keluarga di depan umum, yang saya bisa jelasin, saya jelasin sejujur-jujurnya. Kalau memang dia salah, saya katakan salah. Tapi orang luar juga jangan lagi mengganggu seolah-olah dia ini nggak bisa berubah gitu. Nah dia ini jadi seolah penipuan dan segala macam. Padahal terjadi kayak misalnya contoh ya pengacara itu sebut ya. jangan sebut nama. Kayak contoh yang nggak suka sama abang, padahal dia kalah hit sama abang gitu kan. Nah, siapa bisa lawan gua coba? Nah seperti itu misalnya dia membela kliennya tapi dia nggak tahu gitu di balik itu. Sebenarnya kliennya itu dulu juga ada hubungannya dengan Vicky si Neva ini. Cuman karena dia ngebohongi keluarga Vicky dan Vicky dia bilang dia sudah cerai dan segala macam. Akhirnya begitu ketahuan, begitu Vicky mau menikahi saya, dia keluar, dia bilang, oh Vicky menipu dan segala macam kayak gitu-gitu deh, kayak gitu. Sebenarnya kasus semua yang terjadi nih kalau dirangkaikan jadi satu, itu bukan penipuan, tapi orang-orang yang sakit hati melihat Vicky dulu, kok kamu baru kenal Angel nggak ada proses pacaran, kok mau menikah? Saya yang kamu kenal udah bertahun-tahun, boro-boro diajak pacaran. Kadang-kadang dia nggak respon kalau ditanyain apa segala macam, dicuekin. Nah itu sifatnya akhirnya keluar, kenapa marah, akhirnya muncullah adalah misalnya kayak apa yang dikasihin ke itu Vicky, bilangnya oh itu penipuan, ini sekarang logika aja deh ya Bang ya, misalnya gini, surat rumah sertifikat nih ya. Iya. Yang dikatakan oleh pengacara itu, menurut saya sih dia nggak pintar itu pengacara itu. Harusnya dia pakai logika aja kalau mau membantu orang gitu. Jadi dia bilang gini, Vicky menipu menjual sertifikat itu. Anda kan harus tahu kenapa sertifikat itu bisa di tangannya Vicky. Itu aja dulu deh, kenapa gitu. Apa dia ada bisnis? Kalau ada bisnis, katakan bisnis itu apa? Buktikan bisnis itu apa. Justru nggak ada bisnis, sertifikat itu saya bertanda tanya, kenapa bisa di tangan suami saya? Kenapa kamu kasih kuasa? Berarti kan something special. Gitu loh, iya kan? Nah, kenapa begitu dia mau menikahi saya tiba-tiba kamu katakan dia menipu? Dari segi mana menipu sertifikat itu akhirnya diberikan kepada saya dan saya menyerahkan ke kantor polisi. Wah, saya bilang ini melebihi pengacara di pembelaannya nih. Saya bilang sekarang kalau dia mau ngambil sertifikat itu silakan, tapi di kantor polisi. Tapi dia harus datang dengan perempuan itu dan bawa suaminya dan katakan keburukan si Neva ini. Kalau suami saya mas, saya sudah terima dan dia sudah katakan. Dan dia lakukan itu sebelum ada saya. Jadi saya tidak mau menghakimi orang, ya saya terima aja gitu. Kalau boleh nanya, ini lebih rahasia lagi. Sebelum nikah berarti ada berapa anak sebelumnya dalam hidupmu?